Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, sekarang kita bahas tentang project Human Centered Project yang kemarin kita buat. Kan selama kita wawancara kan, apa aja sih saran dan permintaan dari orang yang kalian wawancarai? Keluh kesah mereka. Dari Rianto dulu. Dari Ritra dulu lah. Oke, dari aku aja lah dulu ya. Yuk. Nah, dari orang yang aku wawancarai, Mai, dia apanya keinginan terbesarnya itu fasilitas pengolahan sampahnya itu yang belum memadai. Kayak di daerahnya itu belum ada pemisahan sampah organik maupun non-organik. Terus lingkungannya itu orang-orang pada masih buang sampah sembarangan, masih belum sadar bahwa kebersihan itu penting, bukan cuma untuk keindahan lingkungan aja, tapi untuk kesehatan juga. Terus masih rendah kesadaran untuk mengelola sampah lebih baik lagi. Kayak sampah plastik itu ya terbuang kayak gitu aja. Kalau yang lain, Ada betul lah. di sini kita perlu pikirkan apa inovasi kita untuk pengelolaan sampah. Menurut kalian yang pas untuk kita buat untuk pengelolaan sampah itu apa? Pemisah itulah yang pemisahan tempat sampah non organik dan organik. Terus sampahnya itu kita jadikan apa ya? Kompos. Kompos sama barang yang menjadi berguna lah. Terus di sekolahku juga dulu kan ada itu namanya fasilitas bank sampah. Jadi setiap kelas itu kami disuruh mengumpulkan sampah baik plastik maupun kertas ataupun daun-daun itu kami pisahkan. Terus kalau yang plastik yang bisa didaur ulang dikumpulkan terus bisa dijual lagi. Ada pengepulnya gitu khusus penerima sampah. Menurut kalian gimana? Kalau di sekolah kami nggak ada. Itu sih juga bagus. Boleh. Gimana tadi nggak dengar? Ini ada di sekolah pas aku SMK ya, di fasilitas di sekolah itu bank sampah namanya. Jadi siswa-siswa itu setiap kelasnya per minggu ini ya, per minggu disuruh mengumpulkan sampah maupun kertas, plastik, daun, itu dipisah-pisahkan dulu. Terus barang-barang plastik itu kayak botol-botol plastik yang bisa didaur ulang bakal disatuin terus dihitung per kilonya berapa misalnya berapa kilo gitu kan. Terus diganti pakai pakai uang selain untuk menjaga kebersihan itu kan bisa dipakai juga kan untuk yang lain-lain misalnya jadikan pot lagi atau didaur ulang lagi, dibuat ke pabriknya lagi gitu kan. Terus kita bisa juga berkreasi dari sampah-sampah itu yang udah dikumpulkan. Ada juga bagian kreativitas yang buat untuk kerajinan. Kalau yang daun-daun untuk kompos, yang kertas dijual lagi gitu. Menurut kalian? Iya bagus, soalnya kan itu juga bisa mengurangi
sampah ya kan. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi itu banyak maknanya gitu. Terus orang yang kalian wawancarai kemarin, apa mereka? Kalau yang aku wawancarai sih sama kayak kamu, yang Nopi bilang tadi, tempat fasilitasnya itu kurang memadai, terus lingkungannya itu kurang bersih, jadi kebanyakan orang nggak open gitu sama sampah, makanya ya banjir sering. Itu sih yang aku wawancarai. Kalau dari yang kami dan Bunga wawancarai kemarin, itu sampahnya udah dipisah, tapi belum terlalu di masih lebih lanjut gitu. Ya memang kan dia udah menjaga, tapi cuma sekedar menjaga, nggak merawat atau Ya diolah. melestarikan supaya lebih ke depan gitu. Lagipun yang punya kesadaran itu satu dibandingkan 10 orang yang masih membuang sampah sembarangan, terus yang masih nggak jaga lingkungan. Nah, jadi kita di sini gimana cara kita supaya menaikkan minat masyarakat untuk menggunakan sampah itu lagi. Setidaknya mengolah sampah dulu lah, memisahkan atau membuang sampah, jangan membuang sampah sembarang lagi. Jadi gimana cara kita untuk meningkatkan? Caranya ya kita kurangi aja yang plastik-plastik gitu kan. Kayak Indomaret tuh. Kayak Indomaret, kantong plastiknya dikurangi karena kan plastik tuh kan susah terurai kan. Jadi Iya, aku juga setuju. Karena semuanya itu dimulai dari diri kita dulu ya kan. Kita yang ngajak masyarakat supaya nggak membuang sampah sembarangan, terlebih menjaga kebersihan. iya itu. Jadi kita kalau mau belanja ya harus bawa tas lah supaya nggak banyak sampah plastiknya ya kan. Jadi idenya itu ya kita harus buat tas, bawa tas tas yang dikelola dari sampah sih, biar mengurangi sampah juga. Yang kayak di luar negeri juga tas belanja mereka pakai kertas. Tas kertas itu kan lebih mudah terurai ya kan? Kayak paper bag. Iya, paper bag. Jadi idenya itu apa-apa aja kita yang mau kita buat untuk mengurangi sampah ini. Yang pertama ya itu dulu, kayak yang Riz bilang,
kita dari diri kita sendiri dulu menggerakkan, mengurangi penggunaan plastik. Terus kalau bisa ada inovasi untuk kayak yang aku bilang tadi bank sampah itu bagusnya di suatu daerah itu dikembangkan juga bank sampahnya itu. Selain kan selain bersih, terus kita bisa kembangkan kreativitas kita juga. Banyak orang kreatif tapi malu menyuarakan ide mereka gitu kan. Terus kita juga perlu kerjasama sama kayak pemerintah dari yang terkecil dulu kayak pemerintah desa untuk melengkapi fasilitas. Iya, itu juga bagus sih. Ya, Coba apakan share screen-nya itu yang di apa gambarnya itu, Tra. di Yang di ide slide keempat. Cuma satu loh ini sih. Nggak bisa coy. Nggak mau dia. Ya, intinya kita bisa kembangkan kayak misalnya dari tingkat mahasiswa dulu kan kita kan kayak masih susah kan menjangkau pemerintahan besar. Kita bisa jangkau kayak dari ibu-ibu PKK, kita bisa juga jangkau kayak dari satu RT dulu, sosialisasi mengurangi penggunaan plastik, terus pengelolaan sampah organik maupun non-organik, terlebih kayak kalau kita mau buat kompos, petani-petaninya kita jangkau dulu untuk mengurangi bahan-bahan kimia. Itu sih. Nah, ya udahlah kalau kayak gitu berarti kita idenya itu kayak yang dibilang Novi ya kan. Udah cukup sih. Ya udah kita akhiri aja nih rapatnya. Kan udah semua kan dibahas. Yang lain nggak ada mau nambahi gitu? Oke, pas. Ya semua? Oke. Oke, Ya selamat udah. pagi.